sunat juga riyadhnya ziarah walinya jangan dilupa ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya tidak kesasar dan sukmanya disanjung Allah surga tempatnya. Untuk jasadnya juga kafannya, untuk jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'a sani wa daraji afatayani wa dhal alamin ya ruhayal jud ya ruhayal jud diwal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibadah dan awal kaum muslimah muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Guru kita. Tapi sebelum itu marilah kita bersama-sama untuk mendoakan Pak Guru kita, Ibu Haji beserta seluruh keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan keturunan beliau semoga menjadikan keturunan yang saleh dan salehah. Segala niat dan hajat baik beliau semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan keluarganya. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan dalam kehidupan beliau sehingga kita sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan luberan berkah serta kehidupan beliau kembali kepada kita sekalian. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum ya malaikat jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Khair. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurur Rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Kamis malam Jumat, khotaman, sholawatan rutin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih berikan nikmat nafas, nikmat hidup, dan semoga senantiasa nafas kita ada pada nafas syukur. Adalah nafas yang senantiasa menyadari betapa beruntungnya kita menjadi manusia. Maka nafas syukur adalah harus kita isi, bukan dengan napas keluhan, bukan dengan napas kemarahan, bukan dengan nafas kebencian, bukan dengan nafas memecahkan, tapi adalah nafas mentauhidkan. Wahada yuwahidu tauhidan, adalah terus kita mentauhidkan Allah, karena bersamaan dengan mentauhidkan Allah kita bersamaan dengan merubah nasib kita. Maka pada malam hari ini jamaah sekalian, marilah kita satukan ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah pada diri dan di luar diri. Tubuh kita adalah firman Allah yang nyata. Barusan dalam nadom dikatakan Al-Quran Qadim wahyu minul yaum. Dan Allah senantiasa dari awal penciptaan kita adalah kita disuruh membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka begitu banyak ayat kita disuruh membaca diri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma 'alaika hasiba. Tadi ada perubahan nasib yang harus, pada dasarnya banyak ayat dalam Al-Quran. Maka itulah pada malam hari ini mari kita buka makna wal yatalataf secara syariat, secara hakikat, sebenarnya adalah mentauhidkan Allah. Pada saat mentauhidkan Allah, berarti kita adalah merubah nasib kita, baik nasib dunia maupun akhirat, nasib jasad maupun ruh kita. Nah itulah wabtaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua ya. Jadi sesungguhnya merubah nasib semudah mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Maka Abah selalu ingatkan, merubah nasib itu semudah bernafas kalau kita sudah paham tentang nafas, anfas, tanafas, nufus, dan semua. Di mana jantung? Di mana qalbu? Apa yang dimaksud dengan sodar?
Apa yang dimaksud dengan sudur? Sudur jamak. Sudur itu adalah, maka Allah ingatkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Sudur itu jamak dari sadar. Maka orang sadar, maka dia akan berubah nasibnya. Kalau tidak sadar, maka dia mabuk hukumnya dari semua. Sadar itu eling, lawannya sadar tidak eling alias mabuk. Maka itulah Allah wala taqrabu shalat wa antum sukara. Janganlah kau dekati sholat kalau kamu masih mabuk. Nah, inilah yang harus dipahami. Banyakkan manusia bermasalah di dunia ini karena masih mabuk, masih belum mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa nafas masuk, apa nafas keluar. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Maka tubuh kita Al-Quran. Dan demikian pula yang Bapak bisa lihat ini juga adalah Al-Quran. Tadi semua, ya. Maka Bapak harus bisa membaca Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim ayatina. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku pada ufuk dan juga wabi anfusihim dan dalam diri kalian. Sampai hatta yang tabayyana Allah al-haq. Sampai jelaslah, nyatalah Allah al-haq. Maka perjalanan manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah mentauhidkan Allah. Itulah kenapa Nabi bersabda, Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan semua, ya. Maka tadi Abah sampai deketin yang lagi ngecek, dengar yang dikir, yang nangisnya Abah di luar, yang dikirnya anteng aja, kalau ikat utang terus. Inilah, yang dikirnya nggak tahu yang diucapkannya apa. Tadi semua, ya. Maka marilah kita pahami Quran pada diri dan Quran di luar diri. Tadi semua. Tubuhmu adalah Al-Quran, maka sinkronkan. Maka selalu Quran ini ada Fatihah, diri kita pun ada Fatihah. Dalam Quran itu ada Qalbul Quran Yasin, dalam diri kita pun ada Qalbul Quran Yasin. Maka tadi, kenapa Allah itu bicara dada, tadi qalbu, tadi semua. Nah, orang selama ini menganggap qalbu itu adalah hati. Padahal hati itu, qalbu itu jantung. Abadanya. Jantung itu adanya di belah kiri dada apa kanan dada? Kiri. Selama ini qalbu. Yang namanya hati itu ada di belakang kanan. Gimana nggak nyambung kamu ilahi anta maksudnya ke sini, anggapan ke qalbu gitu. Nengoknya ke kiri, ilahi anta maksudi. Tapi kalian pahami bahwa qalbu itu hati, sementara hati ada di kanan. Nah ini Pak Bujur, maka cakap belum tentu ulama dulu itu benar. Tadi semua, maka membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membuktikan apa yang dianggap oleh Imam Ghazali itu dengan bahwa qalbu itu adalah merupakan hati termasuk. Padahal baginda Nabi sudah menyuruh dari awal bahwa kita disuruh menundukkan ke kiri, ke sini. Ilahi anta maksudi. Maka inilah yang harus dipahami. Nah, kalau di tubuh kita ada Fatihah, Al-Quran ada suratul Fatihah, disebut Ummul Quran. Di jantung kita pun, di dada kita,
Nah, sebenarnya jantung ini nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Maka itulah di sini ada latifatul akhfa. Di sini ada cekungan antara dua dada kiri dan kanan. Maka harus dibelah dada karena jantung itu, kolbu itu tepatnya ada di tengah. Nah itulah ada sholatul wusta, sholat yang di tengah. Inilah kadang-kadang ilmunya taklid bukan faham, ilmunya kamakola, kila, katanya, tapi kan realitanya nggak begitu, gitu. Inilah yang Abah saksikan kegagalan sekarang tadi semua. Ya. Mari kita lihat di tengah-tengah Al-Quran, di tengah-tengah tubuh kita Al-Quran kan, Al-Quran. Nah kata Abah, begitu Quran ini dibaca ada tajwid, ada qiraat, di situ ada tajwid, ada idhar, ada ikhfa, ada idgham, dan lain sebagainya. Maka tubuh ini pun kalau ingin sejalan dengan Al-Quran itu harus juga tubuh kita pun bertajwid, tuh begitu. Jadi jangan dipisah. Karena ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Quraniyah. Bahkan mana yang lebih mulia, tubuh ini apa Quran ini? Tubuh, orang suka salah. Awak sia lebih mulia. Ini anak ketololan kadang-kadang di orang Islam di hari ini. Kira-kira Quran itu kalau ada manusia ada nggak? Nggak ada, ini ketololan lagi. Itu baca tajwid, tubuh nggak pernah tajwid. Gimana hidupnya akan berubah nasibnya? Yang bisa merubah itu baca Quran itu, baca Quran ini. Quran ini. Karena yang jadi sabar kamu, yang bersyukur kamu, yang menerima rezeki kamu. Ini juga harus dirubah ini tadi. Karena ngajinya selama ini kamakola, kila. Padahal belum tentu setiap khobar itu baik hadis maupun apapun itu benar. Inilah yang harus dirubah tadi semua. Ya, mari kita lihat dalam tubuh kita. Coba Abah lihat, dengerin nanti Abah Harun Abah ngaji. Namanya juga mengkaji tadi. Makanya iqra itu bukan hanya baca. Tadi semua. Tadi akibatnya Qurannya dibaca doang tapi nggak dihaji. Tubuhnya tetap tidak mau sabar, tidak mau syukur, tidak mau ikhlas, tidak mau tauhid, malah iri, dengki, coba. Bagaimana nasibmu akan berubah dari semua. Inilah yang harus kita mulai sekarang sadar. Tadi orang Allahnya sendiri mengatakan walaqad karramna bani Adam. Tadi semua. Inilah yang harus dirubah tadi sesungguhnya. Pandangannya, muliakan dirimu karena kamu adalah kenyataan daripada wujud Allah. Kamu dan Ka'bah di sana pun lebih mulia kamu. Adakah Ka'bah sana kalau ada manusia yang bangun? Nggak ada. Kurang apa ayat dalam Al-Quran? Karena Qurannya nggak pernah diaji. Tadi silakan kita buktikan dunia akhirat sama Allah. Berani 1 miliar orang lawan apa di akhirat. Betul, ini bukan ngomong. Yang ngomong bukan yang luar ini. Karena manusia sudah nyungsung. Islam sudah jadi jomos. Islam sudah tidak ada keyakinan pada Allah. Islam sudah lemah. Malah pesantren hancur-hancuran hari ini kata Abah juga. Ini harus kita rubah ayo. Kalau tidak berubah hari ini kapan lagi kita berubah? Tadi semua kita sudah dibelokkan pemaknaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjadikan diri kalian tertinggal dalam urusan dunia dan akhirat. Tadi semua ya. Mari kita lihat dalam diri kita ini adalah Quran. Maka kenapa Allah menyuruhnya lebih banyak membaca Quran pada diri? Bahkan baginda Nabi bersabda,
Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengkaji, mencari, memahami Tuhannya, malaikat, neraka, surga, barja, sirat, keluar dari diri, kata Nabi tadi, maka dia akan nyasar. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia akan nyasar sejauh-jauhnya. Ya kalau kalian sangat benar silakan buktikan. Buktinya apa? Menyaksikan kalian menderita kok. Mau kiainya mau mana pun, hanya untuk sombong-sombongan menjadi kiai. Habis semua. Ya. Yang baca Quran hanya sombong-sombongan buat piagam kok. Ujung-ujungnya tikut. Habis semua. Karena inilah. Mari kita rubah tadi semua. Dan Allah nyuruhnya begitu. Maka kenapa ada bahasa waliyatalatop? Di mana waliyatalatop itu pada tubuhmu? Di mana suratul Fatihah itu pada dirimu? Di mana kaf ha ya ain shad itu pada dirimu? Kenapa Allah bicaranya sekali? Sodar dada. Kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syabofun, dalam syabofmu ada lud, dalam ludmu ada syir, dalam syirmu ada aku, kata Allah. Coba kurang apa dalilnya? Kalian ini ikutin Allah dan Rasulnya atau ikutin kamakola yang gak jelas? Nah inilah yang harus dirubah. Tadi Quran mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah engkau tidak meneliti? Lihat kata Abah juga, asbabun nuzul surat Al-Insyirah dikisahkan oleh Ibnu Abbas karena orang Islam belangsak, dihina. Hari ini kita kembali lagi Islam belangsak, dihina. Abah kemarin jarah wali songo itu, orang yang jarah itu di otaknya dunia semua. Kalau bagi Abah nggak ada yang tersembunyi, semuanya udah kelihatan. Yang ditujunya setan, bukan jarah itu, bukan Allah. Ini semua makhluk yang dicarinya. Tadi semua. Makanya mari kita rubah hari ini. Maka Allah menyuruh kita bacalah diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri baca siapa dirimu, kata Allah. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Itulah sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim. Terus Allah nyuruh pada diri, pada diri, pada diri, pada diri. Nabi Muhammad pun nyuruhnya kepada diri. Inilah yang harus dirubah. Mari kita malam ini khusus membahas waliyatalatop. Waliyatalatop itu surat apa? Coba, Abah ingin bertanya aja pada kalian. Sebenarnya kalian cerdas sebenarnya kalau ngerti. Waliyatalatop itu surat Al-Kahfi. Kenapa iblis itu takut dibacakan surat Al-Kahfi? Bukan takut baca surat Al-Kahfinya. Orang sibuk baca surat Al-Kahfi ayat pertama dan terakhir. Bukan itu. Tadi bacalah nih Guha yang menelan Ashabul Kahfi. Tubuhmu itulah guhanya. Maka iblis itu takut pada saat kamu membaca pada diri. Karena orang yang membaca pada diri akan kenal kepada Tuhan sejatinya diri. Itulah iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kata iblis, gua sesatkan semuanya. Selama manusia jasad, otaknya jasad, jarahnya untuk jasad, umrohnya untuk jasad, hajiannya jasad, sholatnya jasad. Ciri, kata iblis, kecil. Jangankan manusianya, nabi dan rasulnya gua bikin yuksuh. Ingat, tak satu pun nabi dan rasul itu adalah
tidak pernah digoda oleh iblis kecuali Nabi Muhammad. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Nuh di penghujungnya, ya Allah turunkan air bah, kalah sama iblis tuh Nuh tuh. Musa, ya Allah. Nabi Sis, ya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad justru tidak. Inilah yang harus kalian pahami. Apalagi kita Nabi dan Nuh, apalagi Nabi Zakaria, Yahya yang masuk ke dalam kayu, dibelah, menjahit. Aduh, kata Allah, lu sekali lagi teriak, gua coret jadi Rasul. Tolong pahami secara syariat dan hakikat. Apa waliyat Allah itu? Tadi semua. Kenapa ya Latif itu asma Allah yang keberapa sebagai tanya? Yang ke itu yang nyawa aja. Ya Latif itu sok baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Semua ngomongnya ya Latif malah sebelumnya ya Dohir, ya Dohir, ya Dohir. Nah, inilah kebodoran kalau manusia nggak ngerti makna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapain Mas Dikil? Ngapain? Mudah-mudahan rezeki ngalir. Padahal kata mereka, tiada aku kecuali Allah, kecuali aku tiada. Makanya abah nangis di sini. Makanya nyamperin anak-anak tinggal ngecek. Karena kakinya ini pakai siawan yang dikir, malah abah yang dengkul sampai tojotan. Karena dia ngomongnya la ilaha. Nah, ini yang ada dirinya didohirkan. Makanya dikir jahar, ya Latif itu bukan ucapannya saja, tetapi tadi ada bagaimana yang disebut dengan jahar itu dohirkan Allah lebih wujud, lebih dohir daripada makhluk. Itu adalah maknanya jahar. Walaupun sampai pecah langit kamu ikut setelahnya semua tidak jahar. Walaupun jahar, maka kata Allah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Ingatlah Tuhanmu pada dirimu sampai jahar Allah itu. Batinlah kamu Allah yang jahar. Ini bukan yang jahar utang, cicilan, dulu terus. Bagaimana? Harusnya Allah yang zahir itulah. Kenapa nafas masuk, nafas keluar, yang satu batin, yang satu yang satu syariat keluar, yang masuk hake, yang masuk nurullah, ya sirullah, yang masuk nurullah, yang masuk kun, yang keluar fayakun sebenarnya. Maka Ka'bah merubah nasib itu semudah tadi. Maka ada lagi mamin nafasin tubdihi qadarun fika, tiada setiap napas yang kau helah sebetulnya kau telah membuat takdirmu sendiri. Nah inilah yang harus difahami oleh kita. Wal ya Latif, hurufnya ada berapa? Ada 8. Ya Latif itu asma yang ke-7. Coba. Tadi wal yatalatok itu ada surat pada apa? Al-Kahfi. Berarti bicara dada. Tadi gua yang menelan si jin. Maka tadi kalau membahas apapun jangan melupakan makna syariat dan hakikat. Karena selalu syariat hakikat. Maka mengenal Tuhan pun dengan tasbih bisa syirik. Kalau semuanya dianggap Allah syirik.
At-tanzih, hilangkan semuanya pada diri sehingga nggak ada lagi yang dohir. Allah itu batin. At-tanzih, kafir. Mari dikatakan man arafah tadi, man arafah Allah tadi di at-tanzih faqad kafar. Siapa mengenal Tuhannya at-tanzih, berarti yang batin, sulul yang dohir dibatinkan, berarti dia tidak mampu melihat Tuhannya yang Tuhan itu dohir apa batin? Allah itu dohir batin? Dohir batin awal coba. Kalau orang tidak mampu melihat Allah, berarti tidak mampu bersahadat. Kalau kau pandang semuanya ini Allah, musyrik. Man arafa nafsahu bi at-tasbih faqad, dikatakan di situ adalah syirik telah berbuat pada Allah. Jadi syirik. Itulah kenapa ada syariat dan hakikat dohir dan batin. Dohir dan batin dikawinkan. Kalau dohir saja syirik, kalau batin saja itulah Ibnu Arabi dan Al-Quran Al-Makiyah, satukan dohir dan batin. Itulah kenapa kita diajarkan oleh Allah suruh kawin. Nah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, kawinkan. Allah kasih contoh, ada laki-laki dan awewe dikawinkan. Tapi isyarat Allah suruh yang dikawinkan itu sebenarnya jasad dan ruh kita kawinkan. Tauhidkan. Maka lihat, surat Al-Kahfi itu surat keberapa? 18. 1 dan 8 9. Wal Yatalatok itu surat yang keberapa? Ayat yang keberapa? 19. 18 dan 19 berapa? 18 dan 19 berapa? Ini kalau Allah itu bicara angka dalam Al-Quran itu akurat. Maka kenapa Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12? Kenapa 12 itu 1 dan 2? 1 tambah 2 berapa? 3. Maka beliau lahir bulan Rabiul, bulan yang ketiga. Kenapa 12? Karena la ilaha illallah itu 12 huruf, Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Ingat, Allah itu kalau abah lihat sampai angka, itulah angka Al-Quran. Kenapa suratul Fatihah itu 144 huruf? Karena 12 kali 12. Itulah suratul Fatihah 4 nun dan 3 mim. La ilaha illallah, batinnya Muhammadur Rasulullah, dohirnya. Bukan kebetulan. Makanya tadi 12 jam siang, 12 jam siang selama Samsun, 12 jam malam selama Badrun, 12 jam dohirmu, 12 jam batin. Nah, ada yang kebetulan orang sebelum abah saya itu kiratan, coba yang anjing aing kiratan. Bahkan kenapa Yasin tersebut qalbul Quran? Kenapa diawali dengan Yasin? Itu semua angka. Maka firman suratul Fatihah mim dan nun, Yasin juga mim dan nun. Sedang ngomongin la ilaha Muhammadur, tapi pada dirimu la ilaha illallah itu batinmu, ruhmu sendiri. Maka tadi kalau dipirokkan kita dengan Al-Quran ini dan Al-Quran, maka kita nggak ketemu. Al-Kahfi itu surat yang ke 18. Wal Yatalatok itu ayat yang ke 19. Totalnya ada 37.
7. Tuh. Maka kenapa Ashabul Kahfi itu terpenjara 309? Coba, inilah akibat Quran tidak dipahami secara syariat dan hakikat. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, kata Allah. Dan aku telah membuat perumpamaan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Tapi manusia tiada yang mengerti apa yang aku umpamakan. Hanya orang-orang yang aku beri ilmu Allah. Ada kata Abah juga, ada orang yang aku tahu dan yang tahu aku. Beda nggak antara aku tahu dan tahu aku? Yang aku tahu berarti ilmunya ilmu dia. Maka pasti ngomongnya walau alam shawab, walau alam bil muradi. Ya karena ilmu di. Tapi kalau ilmu yang tahu aku, masa Allah berkata aku wallahu alam? Tolong dipahami, jangan dibenturkan, bukan sebuah kesombongan karena kalian nggak ngerti. Maka kenapa waliyat alatom itu adalah merupakan di tengah tadi semua. Itulah perlambang jantungmu. Kaf ha ya ain sod. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Udah pasti yang membersihkan yang di tengah-tengah. Tadi, maka apa? Orang yang mengerti waliyat alatom, napas masuk, napas keluar, sebetulnya dia sedang merubah nasib. Maka dikatakan sesungguhnya apa di hatimu menjadi apa yang kau pikir, apa yang kau pikirkan menjadi apa yang kau ucap, apa yang kau ucapkan menjadikan perbuatan akan menjadi kebiasaan akan menjadi nasib. Itulah Allah ingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, wujudmu itu wujudku, hidupmu itu hidupku, kudratmu itu kudratku, hayatmu itu hayatku. Itu kata Allah tadi semua. Maka itulah yang bersaksi Allah, yang disaksikan Allah, yang ikut menyaksikan Allah. Sebetulnya itulah kenapa tadi 37 suratnya 18 ayatnya ke 19. Nah 27 itu adalah kalau bahasa matematika bilangan prima. Maka tak Abah, ayo ahli matematika diadu. Ada bilangan ganjil, ada bilangan apa sudah disimun mana enak kabeh ge. Fisika hayu, kimia hayu, biologi hayu, nahu hayu, sorok hayu. Maaf ngomong lain di luar ieu. Ilmu aing kabeh oge cenah, cek anjeunna teh. Ilmu aing tadi semua. Kita lari ke matematika, barangkali ada ahli matematika. Binatang binatang. Bilangan ada bilangan ganjil, bilangan ada bilangan prima. Bilangan prima sok yang matematika. Berapa angka pertama bilangan prima? Bukan satu, itu ganjil. Bilangan prima itu dimulai dari itulah syahadat. Tuh. 2, 3, 5, 7. Berapa lagi? 11. 9 itu kan? 7, 11, 13, 20, nanti 20 tuh. Kamu klik aja di Google. Bilangan prima apa saja nanti kamu tahu. Anggap saja udah tahu bilangan 27 itu 18 dan 19 itu 37. 3 di dalam 7 Nur Insan, Nur Muhammad, Nurul. Maka Ashabul Kahfi itu sedang ngomongin dadamu, badanmu. Ini
terserah kalian mau merubah nasib. Kalau di sini aja tidak bisa berubah, demi Allah di akhirat pun tidak mungkin. Kan tadi ada Qurannya, bidun ya. Kalian ini kalau mau merubah harus di sini. Jangan nanti aja gimana engke Juni. Merubah nasib itu di sini, dan Allah nyuruhnya di sini. Wala tansa nasibaka minad di dunia. Allah nyuruhnya begitu tadi semua. Maka tadi di penghujungnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Baik. Ternyata surat Al-Kahfi surat ke-18 adalah merupakan ayat ke-9, jumlahnya 37, disebut bilangan prima itu bilangan yang hanya boleh dibagi angka 1 dan oleh dirinya sendiri. Itulah bilangan prima. Maka ada bilangan prima yang genap cuma satu-satunya, yaitu adalah 2. Dan tadi Allahu mubtada, nurus samawat khabar mubtada. Maka 2 tapi 1. Paham itu? Ya. Berarti sebetulnya 37 waliyatalatop itu adalah merupakan memiliki makna 30 tuh di dalam Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu ada 7 lapis nafsu. Ada 7 bumi, bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat. Dalam 3 itu ada 7, latifatul qalbi, latifatul siri, latifatul ruhi, latifatul ahfa, latifatul khafi, latifatul nafsi, latifatul qalb. Ada 7 lapis nafsu, kamilah, mardiyah, radiyah, mutmainnah, muhimah, lawamah, amar. Tuh. Tadi. Dalam tubuhmu itu hanya boleh sah dalam wudhu syariat dengan 7 air mutlak. Dan tubuhmu itu adalah hanya 7 bagian: kepala, leher, tangan kanan, tangan kiri, dada, belakang, kaki kanan, kaki kiri. 7 bagi. Karena tubuhmu adalah suratul Bismillah di jidatmu, alhamdulillah, latifatul qalb, ar-rahmanir rahim dadamu, maliki yaumidin perutmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tangan kanan kirimu, ihdinas siratal mustaqim punggungmu, siratal ladzina an'amta alaihim mata kiri dan mata kananmu, dan ghairil maghdubi alaihim telinga kananmu dan telinga kirimu, karena matamu Jibril, telingamu Mikail, mulutmu Israfil, hidupmu Israil, matamu Ibrahim, telingamu adalah Nuh, mulutmu Musa, napasmu Isa, dan disatukan Sod Muhammad pada dadamu itu. Kaf, ha, ya, ain. Itulah kenapa surat Maryam pertama diawali dengan kaf, ha, ya, ain, mim, Sod. Sedulur 4, 5 pacar, 4 sahabat, 1 Rasulullah, 4 Nabi Ulul Azmi, 5 Muhammad, 4 malaikat muqarrabin, 5 Om. Seolah-olah begitu. Maka inilah waliyatalatop tentang dadamu sendiri. Itulah kisah dalam dikisahkan Ashabul Kahfi tadi. Itulah kenapa surat ke-18 dan ayat ke-19 adalah dijumlahkan 37. Itulah tubuhmu kalau nanti hajian jumratul wusta, jumratul ula, jumratul aqabah, lempar 7 kali 3 22 di dalam 1 di dalam 2. Itulah bilangan prima itu diawali dengan angka 2. Maka tubuh ini pun harus tahu di mana? Di qalbu Allah. Di mana? Di dadamu, di jantungmu. Tadi semua Allah, 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 Allah. Itulah syirullah, nurullah, syariat, hakikat, istinsar. Itulah yang disebut tanzih,
B. Karena tadi kalau kau anggap Allah itu nggak kelihatan, berarti kita masih kafir. Tapi kalau kita dohirkan semuanya Allah, kita ini musyrik. Itulah syariat dan hakikat harus bersatu pada rasa Allah dan rasa Rasulullah. Ya Allah ya Karim, 37 di sini. Maka kunci perjalanan manusia adalah dengan ya Latif. Semua thariqat pasti ujungnya amalannya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu adalah asma Allah yang ketujuh. Karena melewati 7 lapis langit, 7 latifah, 7 air mutlak, 7 tawaf, 7 sa'i, 7 lempar jumroh. Hidup di hari Ahad menuju Ahad, hari yang 7. Paham itu? Maka tidak disebut hari kecuali 7 dari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, 7. Ini bukan kirata, kira-kira kirata bukan? Mana ada kirata? Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah itu memiliki ayat sab'atul ahrudil mahjubah, disebut sab'atul minal masai, 7 ayat yang diturunkan buat tempat dohiron wa batin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Mim nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dan nasta'in satukan nun. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kamu ingin mendapatkan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta, nuopatan. Si Ambiya, si Siddiqin, si Mutakin, si 4 saja tadi semua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa dorinnya 6 harokat? Nanti Abah khusus satu hari Abah akan bahas kenapa waladdallin itu waladdallin. Ada yang suruh panjangkan kalau napasnya panjang. Waladdallin. Itu punya makna itu tadi semua ya. Jadi qiraat itu punya makna semuanya, tajwid pada diri semua. Maka suratul Fatihah itu ada 4 nun dan 3 mim tadi. Karena tadi bahwa sesungguhnya ya Latif itu ada pada wal yatalato adalah merupakan asma Allah yang ketujuh. Berarti pada kesadaran Ibrahim. Nah, sekarang ada lagi nanya kepada Abah, di manakah yang dimaksud dengan aras Allah? Di manakah Baitul Ma'mur itu? Kepada siapapun yang sudah dari insan, diri dohirnya adalah Muhammad, diri batinnya Allah, maka tubuhnya sekarang sudah jadi aras. Maka tadi tubuhmu akan berubah nasibnya. Tadi siapa yang berubah nasib? Tadi pahami ya. Makanya kenapa ada qalbul Quran yang disebut surat Yasin tadi. Maka tadi kata Abah juga harus pahami segala sesuatu itu dari 2 si wudu syariat, wudu thariqah. Salat syariat, salat thariqah semuanya.
supaya lebur pada hakikat, dibalut dengan ma'rifat. Nah inilah yang harus dipahami semua. Jadi kenapa amaliyahnya menekuk gigi, merapatkan gigi, menekuk lip, menahan nafas. Disinilah kau sedang berubah arasmu sendiri dari semua. Walaupun secara torikotnya berkata Allah, 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 itu pada sautin lahan. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard, lillahi ma fis samawati wal ard, wallahu muhiyya. Apa namanya, dikatakan di dalam ayat ini Allah berfirman ya, tentang dikatakan di dalam ayat ini kata Allah adalah apa namanya, wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Dan semuanya Allah lah yang meliputi. Nah, sekarang dirimu sudah berpakaian takwa. Kenapa? Karena engkau sudah lepaskan. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, bicaralah dan tadurru'an wa khifatan dunal jahri minal qaul bil qulubi wal asal, di waktu pagi dan waktu petang. Kapan paginya? Bangun dari tidur 5 menit sudah bangun dari tidur, kamu duduk, tekuk lidahmu, tariklah aras, tariklah berlian, perang semua. Isi dunia ini milikmu. Kan begitu kata Allah. Hei dunia, sujudlah pada mereka yang sudah sujud pada diriku. Teguhkan lidahnya dalam dirimu. Tapi ada syarat. Yang pertama, maafkan dulu sebuah manusia yang barangkali ada yang punya dosa pada kita. Ya Allah, bukan dengan ucapan mulut tadi. Doamu walaupun 1 triliun tahun ya Allah ya Rabbi ya Syirlih. Karena surat Quran itulah sautillah, maka man arafullah kala lisana, siapa yang sudah kenal Allah keluhkan lisannya. Itulah maka kenapa para wali itu tidak ada istilah doa itu meminta, tapi doa dan da'a yang dakwah itu menghadirkan, mengundang. Iya. Dan karena yang bersaksi sebenarnya diri dohir aku, sebenarnya diri batin pun aku. Yang bersaksi dia, yang disaksikan dia, yang ikut menyaksikan juga dia. Berarti sudah benar tauhidmu. Itulah kenapa surat ke-18 ayat ke-19 37 itu adalah bilangan prima, hanya bilangan yang boleh dibagi satu atau dibagi dirinya. Maka itulah berarti adalah bagaimana engkau la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun bihaqqi Allah. Berasmu kembalikan pada seluruh papat guna panjang, nasibmu balikan pada Nur Muhammad, bahasanya seluruh papat lima pan, tapi balikan yang dohir pada Nur Muhammad, yang batin pada Nur Muhammad. Satukan dohir batin adalah akulah dohir batin, awal akhir. Ingat itu, tiada lagi pengakuan. Kalau mau, tapi terserah panjenengan masih kayak sekarang ya boleh-boleh aja, paling neraka gitu doang. Ya maksudnya tong jauh-jauh kayak di dia dari buka duit, hayang balik itu tuh bisa, hayang buka itu kata neraka nggak gitu. Ya Allah ya Karim, karena sudah dikatakan buat Syabul Qadir, jannatul ma'wa di tubuhmu, jannatul na'im di hati, jannatul firdaus ada di buatmu, jannatul urbah di syir, di mungke, sotak masih bukan percaya kayak diadu di alam kayak. Jadi sih percaya, mana yang masih percaya kayak, wah kayak ngedidioi lebih batang sakit, hati-hati.
Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain. Ingat, Allah tidak menggunakan kata akhir, tapi ghair, di mana bumi, di mana pada bumi yang sama. Ingat itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan tanah ini kau ciptakan, ke dalam tanah ini kau dimasukkan, dari tanah inilah kau dikembalikan. Kalau tidak kembali hari ini, itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang buta pada Allah dan Muhammad tadi, itulah man arafa Allah bitanzih maka takut kafar. Ya, man arafa Allah bitasbih takut syarata. Man arafa apa namanya jamu bainahuma faqad wahada. Siapa yang sudah menyatukan dengan tanzih dan tasbih faqad wahada yuwahidu tauhidan, berarti sudah menyatukan, tidak lagi hanya dohir, karena Allah itu dohir batin awal akhir. Ingat itu. Jadi Allah itu pada saat melihat yang dohir sebetulnya melihat yang batin. Berarti siapa yang dohir? Allah. Siapa yang batin? Allah. Pada saat melihat yang awal itu melihat yang siapa yang awal? Allah. Siapa yang akhir? Allah. Kalau begitu awal akhir dohir batin ijtima semuanya. Maka tadi wal yatalatam tadi semua ya. Maka inilah tentang kenapa yang disebutkan dengan wal yatalatom itu sebetulnya adalah tentang 7 pemuda. Ini syariatnya, pahami. Dikatakan dalam 7 pemuda itu adalah Maksal, Mena, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yakbunus, dan Tamlika. Satu lagi anjing. Mana ngerti hakikatnya? Salah anjing. Anjing badan kamu. Tapi yang 7 ini adalah sesungguhnya latifah muhsan. Itulah hakikatnya. Jadi kalau secara syariat ya ada namanya tuh Ashabul Kahfi itu. 7 orang pemuda itu. Maksal, Mena, Martinus. Kira-kira orang mana? Orang Bogor, orang Ciseeng. Kalau kira-kira Martinus begitu. Tadi Kastunus, si Unus, Bairunus, Danimus, Yakbunus, barulah Tamlika. 7 pemuda yang terkurung di dalam siapa itu? Latifatul Qalbi, Latifatul Syirri, Latifatul Khofi, Latifatul Khofa, Latifatul Akhfa, Latifatul Nafsi, Latifatul Qol. Itu bahasa Islam. Kadang-kadang orang Islam ini kata padahal ngomongin malaikat kata-kata mereka itu disebut dengan molekul. Malak unsur hiji kimia. Kalau orang kimia sebutnya unsur. Bahasa Arab malak, jamaknya malaikat. Kalau satu unsur, kalau banyak senyawa. Hanya beda bahasa. Nih 7 pemuda ini itu adalah tentang 7 latifah yang terkubur di dalam jiwamu sendiri. Siapa anjing? Nah, hai ngogok. Tadi, keur Ashabul Kahfi mah ieu teh urang teh awak urang teh alias sikit tuh. Begitu tujuan selamat, batinnya 7 latifah dan badannya juga selamat anjingnya. Maka disebutkan kitmir masuk Allahu Akbar. Inilah kalau ngaji syariat mengerti hakikat. Padahal semuanya tentang diri kita tadi. Coba lihat planet yang 7 tadi. Merkurius, Venus, tadi Saturnus, Uranus, bumi, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu juga tentang diri kita sebetulnya. Planet itu. Kalau kita ngaji hakikat.
Kalau kamu ngaji syariat terus akan teruslah, tidak akan pernah selesai. Semua. Karena inilah kenapa kita ini tidak boleh syariat melepaskan hakikat melepaskan syariat antara at-tanzih dan tasbih. Ternyata syariat itu nafas keluh. Ternyata hakikat itu nafas kedal. Ternyata nafas keluar itulah Muhammad. Makanya kenapa kita ditiupkan nafas tumir. Allah nafas dari mana kita? Eta dongeng keurina. Disebut ruh ya, disebut Muhammad. Allah. Inilah akibat tidak pernah mengkaji hakikat. Padahal dari ulama mana termasuk baginda Nabi kita harus belajar. Maka itulah la hijabaka illa biwujudika. Kenapa Nabi Muhammad ditegur dua ayat dalam Al-Quran? Ya Muhammad wastaghfir lidzambika. Ya Muhammad mohon ampunlah atas dosa air dan biwujudika. Itulah la hijabaka illa biwujudika. Kenapa tubuh kita ini penghalang tadi? Karena tubuh ini mir. Kalau pada Adam tubuh ini iblis. Kalau pada Musa tubuh ini adalah Fir'aun. Kalau pada Yunus tubuh ini ikan. Coba. Kalau pada Yusuf tubuh ini penjara. Pada Ashabul Kahfi tubuh ini gua. Inilah karena nggak ngerti, maka Allah ingatkan surat Al-Imran betapa banyak manusia disesatkan kata Allah oleh perumpamaan Allah kan? Manusia tersesat oleh perumpamaan Allah itu. Maka buat bapak dan ibu kalau nggak ngerti apa yang dipahami itu semua cukup kata Nabi bergabunglah dengan yang ngerti. Wallahi ma wasolaman wasola illa bisobatiman. Tapi nanti suatu saat abah sudah tidak ada, ibu dan bapak sudah kenal hakikat diri. Oh, ternyata yang nama Muhammad itu diri dohir saya. Oh, ternyata Allah itu diri batin. Satukan kan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Seperti gula dan manisnya. Itulah kenapa bilangan prima itu dimulai angka dua tapi coba kalau seandainya kamu ngaji syariat doa, kata Nabi, hei Fatimah, hei Aisyah, sebelum kamu tidur, bacalah Bismillah baca Bismillah ini berapa? 21. Hei Aisyah, anggaplah itu syariat 21, anggap bisa Bismillah kan bisa satunya 20 gampang. Tapi perintah kedua nah. Coba berarti Nabi sebetulnya bukan sedang ngomong 20 ini ngomong Bismillah. Tapi diri dohir dan batinmu satukan. Buktinya apa perintah kedua? Hei Aisyah, sebelum kamu tidur pergilah haji. Coba masa hajian dulu memang syarek, tawaf, sa'i. Berarti yang diperintah Nabi itu sebetulnya bukan haji syarek, bukan 21 syarek. Tapi 21 tadi 21 manis dan gula itu jika 2 tapi al-abid wal ma'bud wahid. Itulah ibadah yang butuh ibadatan itu tadi semua al-abid wal ma'bud wahid itu tadi. Makanya di bahasa syahadat yang bersaksi itu diri dohir dan diri yang diri dohirnya juga Allah, diri batin juga Allah. Yang bersaksi diri dohir diri batin Allah, yang disaksikan diri dohir diri batin Allah, yang ikut menyaksikan ternyata diri dohir dan diri batin juga Allah. Mana-mana hilang sudah. Dan sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan ternyata yang bisa dipukul ini nggak ada. Inilah hanya kekosongan. Itulah kenapa kita disebut Adam alias tidak ada. Penderitaanmu karena kamu merasa ada. Itulah rasa yang disebutkan kita harus belajar mengenal pada diri itu. Kalau tidak, maka seluruh ibadahmu kata Allah sendiri dalam surat Al-Kahfi, wa hum yasabuna annahum yusinuna
Apa yang kamu lakukan, tahajud, wuduhan, baca Quran, sia-sia. Ngerti nggak sia-sia? Contoh, anggaplah bergantung itu nih, lampu itu sedang baca Yasin, sedang sholat, sedang tahajud, sedang duha, ngegantung. Tapi nggak nyambung dengan setrum, kira-kira sia-sia nggak? Itulah. Makanya kata Abah, kalau masih ngaji murni syariat, nggak usah ngaji di sini, repot kalian. Tapi persoalannya silakan tanggung jawab sendiri. Tapi yang coba-coba juga ngaji hakikat yang meninggalkan syariat juga jangan. Karena di tempat Abah ini mengkawinkan syariat dan hakikat menjadi satu. Ternyata hakikat itu syariat itu hakikat. Ternyata tanzih itu tasbih itu ternyata yang dohir itu yang ternyata yang batin juga yang ternyata adalah dunia ini akhirat itu juga itulah maka kamu akan surga di sini. Itulah dalil tadi. Karena diajarkan oleh orang-orang yang tidak paham, hanya tahunya sedikit-sedikit, itu pun kata orang, terus jadilah agama ini sudah menjadi seperti ini. Maka itulah sajalah yang ingin Abah jelaskan. Abah bisa jelaskan lebih jauh lagi tentang tadi semua. Maka tadi pahami qalbul Quran, umul Quran tubuhmu, qalbul Quran itu Yasin. Maka sama di dalam Fatihah maupun Yasin, di belakang itu tentang nun dan mim. Kalian kaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Yasin. Nun. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal terus aji sampai selesai. Mim nun, mim nun, mim nun, mim nun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mana mau doa ngaji Yasin kenun, mudah-mudahan ke surga. Bukan cek Allah sorangan. Yasin, jadikan tubuhmu Yasin. Hei sin. Syariat torekat hanya satukan pada supaya innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hadir kajian dongeng apa ya? Yasin kenal, mudah-mudahan rezeki ngalir. Maaf. Itu enggak salah. Tetapi mari pahami hakikat tubuhmu lah Yasin itu. Nah kata apa? Kenapa orang yang sampai kepada tadi golongan siratal ladzina an'amta alaihim? Siapa dia? Para anbiya, para syuhada, para sholihin, para siddiq dimasukkan oleh Allah golongan siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi bukan golongan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Golongan Yahudi, Nasrani, tapi bukan agama. Ingat itu, siapapun yang tertutup tidak mampu melihat Allah dan Rasulnya, dia Yahudi dan munah kabuat Yahudi, Nasrani, siap. Tadi semua. Coba baca tafsirnya lebih luhur, Lataiful Isyarah misalnya. Baca tafsirnya Al-Jailani, Tuan Sabu Qadir. Ini tafsirnya, tafsir Mang Ujang Emen. Tadi semua. Dan tafsir Allah dengan kalau kalian sudah kenal pada Allah, karena yang tahu Allah hanya man arafullah, bahwa yang tahu Allah hanya Allah. Tuh, kalau sudah begitu nggak ada lagi wallahu a'lam. Ilmunya adalah ilmu tahu aku, bukan aku tahu. Ilmu yang seperti iblis itulah yang merasa lebih pintar, lebih ngerti, lebih soleh. Itulah ilmu aku tahu. Kalau ilmu aku tahu ujung-ujungnya angpau. Karena dia yang ya wajarlah dibayar. Maka kamu kalau kepada kiai yang kayak begitu, kasih amplop yang gede. Kan memang sudah hak beliau. Untuk mendapatkan ilmu itu juga tidak mudah. Cuma tatanan ilmunya hanya sampai kepada tahu
Aku tahu. Itu tadi. Tapi kalau yang tahu aku tidak akan minta duit, dijamin oleh Abah. Tidak akan. Ceramah kemanapun dia tidak akan pernah minta bayaran. Apapun yang dilakukan tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Karena dia hanya melihat fi'il Allah, nur afal Allah pada dirinya, nur asma Allah pada hatinya, nur sifat Allah pada ruhnya, nur zat Allah pada rasanya. Maka di hatinya dia ada yang lebih indah dari apapun kecuali nur. Seluruhnya dia sudah pandang. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamawat. Jadi kalau di dalam kitab sini dijelaskan tentang 7 orang yang disebut Ashabul Kahfi itu adalah Maksal Mena, Martinus, Castunus, Bairinus, Danimus, Yatubus, dan Tamlika itu makna syariatnya. Karena kalau ngomongin makna syariat berarti tadi kamu tidak akan pernah merasakan bagaimana hidup jadi Nabi Ad. Tapi kalau makna hakikat kamulah Adam itu. Jadi kalau seandainya makna hakikat kamu akan ketemu Nabi Isa, akan ketemu Imam Mahdi. Iya, karena semuanya ada pada diri kita. Imam Mahdi ada pada diri kita. Ahadullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah, itulah nur apal Allah pada tubuhmu itu yang disebut Al-Mahdi, tubuh yang sudah mendapatkan hidayah. Maka kalau orang ditalkin itu tadi alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibi al-ali sayyidina Muhammadin al-hadi. Siapa al-hadi itu? Allah al-hadi itu. Tadi bukan, tapi sebutnya Muhammad, tapi yang dimaksud Allah. Ya, apalagi nanti kalau sudah paham, ternyata Nabi Muhammad itu tidak akan bisa mi'raj kalau bukan oleh Isa tuh. Itulah kenapa orang Kristen mengatakan Isa itu anak Allah. Ya memang yang dohir inilah dia sesungguhnya. Maka Isa ruhul yang bernama Muhammad. Orang sudah pegujut lagi. Tadi sesungguhnya yang disebut napasmu itulah tadi kata Abah juga, Ibrahim matamu, Nuh telingamu, Musa kalamu, mulut hidungmu adalah Isa ruhullah. Tuh. Kenapa di sini juga Ijrail? Jibril matamu, Mikail telingamu, Israfil mulutmu, Ijrail hidung. Maka orang yang sudah ngerti ngapain nunggu Ijrail? Gelut tinggal bahasa itu. Tadi semua. Aduh mana itu ngerti. Ijrail tersaha. Naon. Aduh. Inilah maaf ya. Terkadang orang hakikat itu adalah bicaranya seperti berlebih. Karena dia bukan dia yang bicara. Tapi kalau orang hakikat dia bicara tentang hakikat. Tapi ujungnya tiun. Pasti itu dia itu. Pasti dia. Kalau ujung-ujungnya bayaran, ujung-ujungnya tiun, ujung-ujungnya ingin dihormati, ujung-ujungnya ingin dihargai, ujung-ujungnya marah kalau nggak dihormati, itu dia. Sedang ngomong pura-pura hakikat. Karena hakikat yang hakikat sudah nggak marah dijelekin, sudah nggak merasa muli, udah tidak merasa muli, tidak merasa beril, udah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la maujudun bihaqilal illallah. Jadi sebenarnya itulah kenapa Allah berfirman, Allahu mubtada, nurus samawat khabar mubtada. Masalu nurihi kamiskat, perumpamaan cahaya kata Allah miskat. Inilah jantung. Jantung inilah tempat engkau menyimpan, engkau merubah nasibmu. Tadi innama amruhu yang dikatakan dalam tadi bahwa dikatakan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah ini nasib yang kau tarik dengan napas tadi, dengan at-tanzih masuk ke dalam. Akhirnya kau tasbih, kau keluarkan. Maka kata 99% apa yang kalian terima hari ini semuanya buah napas yang kita tarik. Maka mari hari ini isi dengan napas kasih saya, isi dengan napas
syukur, isi dengan napas dzikir. Itulah Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang masuk keluarnya napasnya tidak ingat kepada at-tanzih dan at-tasbih, sirullah nurullah, berarti kata Nabi dia mislul hayawan, adalah dia adalah apa namanya, man akhraja bi ghairi fahuwal mayyit, dia itu mati kata Nabi. Mislul hayawan, bangkainya adalah seperti binatang, dunal baqarah, tapi bukan bangkai sapi, fahyakal hinjir, dia adalah bangkai babi. Tuh. Itulah yang Abah katakan kemarin. Kenapa dalam kitab Safinah, kalau Bapak dalam bab wudu tidak bisa Bapak ini untuk melaksanakan wudu karena masih ada air, maka air itu harus dibuang. Kalau syarat wudu tidak mencukupi, air itu bisa dibuang supaya kalian bisa tayamum. Tapi kalau harus diberikan, lihat dalam kitab Safinah, ada binatang ghair mutaram, ada binatang orang yang tidak sholat dan babi, maka babi lebih berhak daripada orang yang tidak. Itulah. Tapi pahami juga hakikatnya, ini wah dia nggak sholat tuh babi tuh, wah itulah ngaco lagi. Padahal disebut sholat itu bukan laku sholat. Justru orang Islam laku sholatnya getol tapi tidak sholat. Tuh si Jack Ma itu nggak laku sholat tapi sholat. Tadi sadar napas masuk, napas keluar, maka dia gerakkan tubuhnya dengan tai. Siapa yang menggerakkan tubuh ini? Tuh. Maka yoga sebaliknya tutup dirinya. Tadi tujuh, karena di sini tadi 3, 7. Nur insan Muhammad Nurullah, satukan. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, mulut, kaf ha ya ain, satukan sok di dalam ini. Inilah wal yang kalah. Lembutkan hatimu, lembutkan, bukan hanya ucapan ya latif, tapi itu bukan ya latif, atau mah paratif, hajiratif. Ya, ya. Ayo, jangan hanya buang-buang waktu, dan Allah sudah mengingatkan banyak dari diri kita ibadahnya itu hanya buang-buang waktu. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, akhirnya sia-sia. Maka itu bahkan sholatnya dianggap siulan dan tepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbiyatan fadzukul azab. Quran, siapa mereka sholatnya itu di musolanya, di rumahnya, itulah hanya siulan dan tepuk tangan. Kenapa? Tidak tersambung antara HP, SIM card dan provider. Akhirnya WA-nya nggak dibuka-buka, ngirim doa, ya Allah, abdi seueur hutang, ya Allah, di-share. Kenapa contreng hiji wae? Ada contreng 2, cing, wih, kakirim, tapi jangan dibuka-buka. Yuk, nges 12 tahun masih kena can biru. Maka jangan aneh. Pada saat ibu berdoa, lihat hikam kalimat yang ke-6. Apapun sesungguhnya doamu itu diijabah, tapi bukan pada bentuk yang kau inginkan, pada waktu yang kau inginkan. Karena memang kamu tidak bisa atur Allah. Hadis semua. Ingat, pahami. Cring. Tapi kalau hari ini kau sudah jadi dadamu wal yatalatop setiap dan maka cek apa hari bisa sare budi gede apa cukup apa itulah. Aduh, haruskah bergantung 1000 tahun tapi tidak tersambung, ataukah sesaat tersambung? Coba abah nanya, coba hanya pakai akal beragamanya, pakai akal juga kan, agama itu untuk orang masalahnya itu doanya apa tersambungnya, apa ngegantung listrik itu ngegantungnya penyambungan PLN. Apa beli TV baru tapi nggak nyambung ke setrum, apakah nyambungnya itu? Apa beli magicom baru tapi nggak tersambung dengan listrik? Doh, ya Allah, jadikan nasi. Begitu dicabut, waduh, boy, terjadi, oi. Itu Allah kan ajaran, cek Allah tertolol, si ajeng aing deh kos gitu. Si magicom kata apa juga, si kulkas, si TV itu disebut si jiwa.
Adapun setrum PLN disebut ruh. Paham itu? Yang sakit ruhnya apa ya? Jiwanya. Jiwa. Makanya di dunia ini nggak ada rumah sakit ruh. Yang ada rumah sakit jiwa. Makanya sama, nggak pernah sugan ada pabrik Pepsico menyalahkan PLN, salah kamu nasi saya nggak jadi. Tahu diri bahwa tukang servis dan yang sakit jiwa. Ini orang ini kadang nggak ngerti jiwa, ruh aja nggak ngerti. Asal gedung yasinan aja. Balik deh, itu doa teh aing teh geus teh Jawa ijabah proses 20 tahun tawasulan teh. Sadar. Dibebankan yang penting di akhirat. Lah waduh munafik eta teh. Kenyataan pengen dia diisi dan memang realita juga harus diisi, menikmati yang dohir itu di tempat yang itulah Allah wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Itu sajalah. Kalau ngaji maka abah mau beres 7 tahun. Satu ayat aja satu huruf kalau abah kaji bisa 7 poin 7 puting. 7 langit. Karena ngomong selain abah tadi semua ya. Tadi. Mohon maaf kekurangan, sehat semua. Mohon maaf pun dari semua ya. Jadi, sekali lagi kalau abah ngomong itu bukan sombong. Di abah itu jangan sombong. Tadi semua. Karena orang mati itu sudah tidak ada yang sombong. Dia menyampaikan kulil haqqo walakana mur yang isi perutnya tadi. Isinya mengeluarkan isinya. Kalau di dalamnya kopi yang keluar kalau dalamnya tauhid yang keluar tahu. Kalau di dalamnya yang keluar itu saja. Manusia itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Jadi jangan salah menafsirkan. Kayak tadi kalau seandainya gurunya masih kokolopokan tegak duit gimana kan? Makanya ada lebar, luber, labur, luber. Guru lagi masih tergantung begitu mau udud kita jemaah udud gimana mau ngasih ilmu yang begitu. Maaf, ini harus dirubah sekarang paradigma tadi semua tadi dan saudara itu mohon maaf atas kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasyim Allah Wassalam.